beramal soleh, maka yang demikian itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau sekarang ditanya, apakah kita termasuk orang yang baik atau tidak? Lihat dua indikator tadi. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman itu keyakinan kita kepada Allah. Amal soleh itu adalah bukti iman kita. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau ada kalimat iman biasanya setelahnya kalimat amal soleh. Karena saat orang meyakinkan dirinya sebagai orang beriman, maka dibuktikan dengan amal soleh gitu. Nah, nanti tinggal kita turunkan amal solehnya apa gitu. Berarti dia baik secara perkataan, dia baik secara perbuatan, dan dia juga baik kepada sesamanya gitu. Kenapa? Karena ini adalah buah dari keimanannya kepada Allah. Ini adalah buah amal soleh yang dia hadirkan. Sehingga untuk menyempurnakannya kita butuh ilmu. Iya. طلع البدر علينا من Seperti tema kita pagi ini, mudah-mudahan ini juga jadi doa buat kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang makin baik dalam hidupnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang dari hari ke hari yang dia jalani, ada progres kebaikan yang dia hadirkan. Dan itu penting bagi kita. Karena hidup ini yang Allah lihat adalah siapa yang paling baik amalnya kan? Sebagaimana di surat Al-Mulk ayat 2 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Sebagai apa? Sebagai ujian. Nah, apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya, yang paling baik amalnya dengan setiap etapa kehidupan yang dihadirkan itu. Maka jika ada pertanyaan, kenapa kita harus jadi orang baik? Karena itu adalah perintah dari Allah. Allah menginginkan kita saat dihadirkan ke muka bumi, kita menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan. Nah sekarang, siapa orang baik itu? Ada beberapa keterangan tentunya. Yang pertama, orang baik itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di surat Al-Bayyinah, Allah sampaikan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, maka yang demikian itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau sekarang ditanya, apakah kita termasuk orang yang baik atau tidak? Lihat dua indikator tadi. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman itu keyakinan kita kepada Allah. Amal soleh itu adalah bukti iman kita. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau ada kalimat iman biasanya setelahnya kalimat amal soleh. Karena saat orang meyakinkan dirinya sebagai orang beriman, maka dibuktikan dengan amal soleh gitu. Nah, nanti tinggal kita turunkan amal solehnya apa gitu. Berarti dia baik secara perkataan, dia baik secara perbuatan, dan dia juga baik kepada sesamanya gitu. Kenapa? Karena ini adalah buah dari keimanannya kepada Allah. Ini adalah buah amal soleh yang dia hadirkan. Sehingga untuk menyempurnakannya kita butuh ilmu. Nah, orang yang baik juga dalam pandangan Allah adalah orang yang diberikan keinginan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan kepadanya keinginan untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau kita bagi dalam tiga, ada iman, ada amal, ada ilmu. Ketika orang beriman, maka dia dibuktikan dengan amal. Nah amal ini agar jadi benar harus pakai ilmu. Iya kan? Ada orang yang berilmu tapi nggak diamalkan ilmunya, jadi nggak ketemu juga. Ada orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu, ujungnya jadi salah mengamalkannya. Maka tiga rangkaian ini harus tetap ada. Dan ini menjadi guidance penting untuk kita agar terus menjadi orang baik. Orang baik yang beriman kepada Allah, orang baik yang beramal dalam kehidupannya, orang baik yang berilmu dalam kesehariannya, orang baik yang punya akhlak baik kepada sesamanya. Itulah orang yang baik itu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk mencari ilmu, beramal soleh juga ya, Betul. Ahilman.
Ahilman, tapi fenomena sekarang itu banyak sekali orang yang merasa saya cukuplah jadi orang baik, nggak menyakiti orang. Iya. Tapi kalau urusan ibadah nggak usah mencampuri urusan saya. Itu kan private saya dengan Allah misalnya. Jadi ibadah, sholat, kalau saya nggak ngerjain saya nggak apa-apa. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Nah, konsep-konsep yang seperti ini kan sebenarnya salah. Iya, Tapi iya. bagaimana kita harus menyikapi? Karena kadang-kadang orang-orang seperti ini banyak ada di Iya. sekitar kita. Iya. Kita harus memahami dulu apa sih tujuan hidup kita. Banyak orang yang kalau ditanya apa tujuannya hidup bahagia gitu ya. Kalau ditanya hidup ini pokoknya masuk surga gitu kan. Nah, kadang ada yang belum kita pahami secara utuh. Bahwa sebenarnya tujuan hidup manusia itu adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan penilaian Allah atas apa yang kita lakukan. Maka nanti kalau ukuran dari kebaikan itu adalah pandangan manusia, pasti capek, pasti kecewa. Setuju. Kenapa? Karena tidak semua manusia melihat kita dengan kacamata yang sama kan. Kita ngerasa udah berbuat baik, tapi boleh jadi dalam pandangan manusia itu nggak baik. Maka jangan dijadikan indikator kebahagiaan dari penilaian orang kepada kita. Nah, apa dong indikator penilaiannya? Ya Allah gitu. Jadi saat kita beramal, saat kita berbuat baik, karena memang Allah mencintai apa yang kita lakukan gitu. Nah, sama kayak tadi, bagaimana mungkin kita quote and quote baik kepada manusia, sedangkan kita lupa kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam agama kita penting kita beriman kepada Allah, nah penting kita beramal. Nah, amal itu jadi amal soleh. Kenapa? Karena niatnya untuk Allah. Jadi Mbak Mila, Ustadz misalnya ya, kita di rumah tangga dengan izin Allah, kenapa saya harus menjadi seorang suami yang baik kepada istri saya, kepada keluarga saya? Karena ini perintah dari Allah. Sehingga apa yang terjadi? Misalnya kita udah berbuat baik di keluarga, tapi misalnya sikap balasannya nggak sesuai dengan maunya kita, ya jangan sakit hati. Karena kita percaya dari setiap kebaikan kita pasti mendapatkan pahala dari siapa? Allah. Seorang istri yang taat kepada suaminya, kenapa harus taat? Karena perintah Allah. Jadi kalau istri udah berbuat baik di dalam keluarganya, misalnya suaminya tidak menghargai dia, ya jangan sakit hati juga. Karena setiap kebaikan istri pasti mendapatkan pahala dari Allah. Inilah penting orientasi dalam berbuat baik. Jadi berbuat baiknya bukan karena manusia, tapi karena Allah. Sehingga kita akan tetap istiqomah dalam kebaikan itu. Iya. Kalau kebaikannya hanya dilihat dari pandangan manusia, biasanya cepat lelah. Sangat lelah. Karena nggak lillah. Makanya Sepakat. harus lillah, engkau tidak akan mudah lelah. Oke. Kenapa banyak orang yang lelah dalam berbuat baik? Karena dia tidak lillah. Ujungnya dia lelah. Jadi yang paling penting adalah cari muka di depan Allah. Masya Allah. Bukan cari muka di depan orang ya. Pak Ustadz, Betul, ya? betul. Gitu, jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi Allah, Oh, Allah Masya terus. Allah, baik. Kita Kalau kita merasa pernah menyakiti orang lain, pernah menzalimi orang lain, maka segera kita selesaikan selama kita hidup di dunia. Kenapa? Khawatirnya kezoliman atau perbuatan salah kita kepada orang lain jika ditunda, nanti akan diminta hisabnya ketika kita kembali kepada Allah. Mbak Mila mungkin pernah dengar ada ada keterangan yang menyebutkan tentang golongan manusia yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Satu kali Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya duit, orang yang gak punya uang. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut bukan orang yang tidak punya dinar, bukan yang tidak punya dirham. Tapi siapa mereka? Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala sedekahnya, tapi di belakang dia ada orang yang menyampaikan kepada Allah tentang kezaliman yang pernah dia lakukan. Maka orang ini menuntut, ya Allah, terima pahala sholatnya, tapi serahkan kepada saya. Kenapa? Karena dulu dia pernah zalimin saya. Dulu dia pernah mengambil hak saya. Singkat cerita, maka semua kebaikan dipindahkan kepada orang yang dizaliminya. Kalau pahalanya habis, apa yang terjadi? Maka dosa orang yang dizalimi tadi dipindahkan kepada orang yang menzaliminya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau kita punya salah kepada orang,
segera kita selesaikan di muka bumi ini. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Maka ada nasihat yang berharga gitu. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Oh. Tapi Berat, kan? kadang-kadang memang berat ya Pak Ustadz itu tadi. Berat. Ego kita itu sebagai Iya. manusia kadang untuk memulai duluan, Masya Allah. Dan saya sangat sangat tersentuh gitu ya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk dibangunkan istana di surga. Mau nggak Mbak Mila? Aduh, siapa yang nggak mau ya? Istana di surga, ya. Ya Allah, Maka lakukan 3 hal ini. 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Aduh, luar biasa. Dan yang ketiga, wal yusil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Berat nggak? Berat banget ya. Karena pahalanya surga. Masya Allah. Karena Kalau surga mahal ya. kalau ringan mungkin pahalanya kipas angin. Oke. Kulkas satu pintu. Oke, Ahilman, ini Ya. kita juga sudah ada pertanyaan yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita simak sama-sama. Mari. Berbuat baik, ikhlas artinya berbuat baik karena terpaksa. Apakah kita juga masih mendapatkan pahala sih dari Allah? Iya. Silakan. Yang harus dipahami oleh kita semua bahwa setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah pasti akan balas kebaikan itu. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah, kecil, tapi kita juga harus sadar bahwa Allah pasti akan membalasnya. Maka yang pertama, ketika kita diberikan kelembutan hati untuk berbuat baik, yakin setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Yang kedua, luruskan niat memang. Ya, ikhlas tidak ikhlas itu kan urusan hati ya. Maka belajarlah untuk terus aja berbuat baik, walaupun kadang-kadang kebaikan kita nggak dihargai oleh manusia. Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Kalau ada orang misalnya, ria ya berbuat baik untuk mendapatkan perhatian orang. Kita nggak usah dengar ya. Nggak usah dengar. Ayo, Makanya Mbak. hati-hati juga dengan begini. Takut ria, Nah, karena takut ria karena orang lain, itu ria. oke. Jadi takut ria Takut karena ria, dilihat orang. Karena takut dilihat oleh orang lain, berarti itu ria sebenarnya kan. Nah kita sering biasanya menghadapi dilema. Takut orang lain ria, berarti ketakutan dia bukan karena Allah, tapi takut penilaian manusia kan. Saya mau berbuat baik, tapi nanti saya khawatirnya orang lain melihat saya ria. Gitu. Iya. Dan kita jadi nggak berbuat baik gara-gara itu. Oke. Berarti double tuh. Udah mah kita nggak jadi berbuat baik. Yang kedua, ketidakjadian kita bikin berbuat baik itu karena manusia. Berarti kan rianya double. Jadi ketika momen itu datang, ada kegelisahan itu lakukan. Makanya lakukan dan niat karena Allah. Kebaikanku hanya untuk Allah. Dan kita harus yakin bahwa setiap kebaikan tadi pasti balasannya adalah kebaikan. Maka dalam berbuat baik, niat itu kudu penting ini. Nah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan tergantung niat. Nah, nanti lanjut prosesnya. Karena niatnya udah baik, tapi prosesnya kurang baik juga jadi nggak ketemu kebaikannya. Maka lakukan saja, jalankan saja gitu. Dibalas, nggak dibalas. Diapresiasi, nggak diapresiasi. Dipuji, nggak dipuji. Nggak ada urusan. Karena setiap kebaikan pasti menemukan kebahagiaan. Justru kita tidak menemukan kebahagiaan kalau kita nggak jadi berbuat baik tadi. Nah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tawakal. Jadi tawakal itu ya bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah atas kebaikan yang kita lakukan. Dan kita yakin Allah tidak mungkin tidak melihat apa usaha kita. Iya, manusia boleh membenci kita, manusia boleh menyakiti kita, tapi Allah tidak akan pernah mungkin menyakiti kita. Allah nggak akan pernah zolim sama Nggak kita pernah ya. zolim sama kita. Sekecil apapun kebaikan kita, jika diniatkan untuk Allah, yakin pasti Allah membalas dengan kebaikan juga. Maka mohon maaf, kalau sekarang ada yang merasa, aku tuh sakit hati misalnya, aku tuh kecewa ketika udah berbuat baik tapi begini, tanyakan hatimu.
mungkin selama ini kebaikan bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan penilaian manusia. Jadi sebenarnya niatnya itu harus lillah, tadi kembali Lillah. lagi ya ahilman, Betul, ya. betul. Walaupun berat sekali. Berat sekali. Iya. Baiklah. Kan kalau kita suka berpikirnya pengen dapat balasan jangka pendek ya. Berbuat baik Instan. sekarang, pengen langsung dapat balasan sekarang. Padahal boleh jadi ada balasan yang jauh lebih besar di jangka panjang. Makanya yang paling penting dalam kebaikan itu bukan hanya kebaikannya, tapi istiqomahnya. Nah itu, istiqomah juga kadang sulit Ya. sekali dilakukan. Istiqomah itu sulit ya, karena pahalanya surga ya. Kalau ringan kipas angin. Kipas angin. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat katanya. Jadi ahilman, kalau misalnya ada di hati terbersit kita ingin melakukan suatu kebaikan. Iya. Tapi kan namanya setan ini selalu membisikkan Iya. was-was. Udahlah nggak usah, nanti dulu. Kita harus segera eksekusi berarti ya. Iya. Kalau bisa. Jadi kalau kita sudah dihantarkan pada satu kebaikan, jangan menunda kebaikan itu. Oke. Khawatirnya kita menjadi ternina-bobokan dengan waktu yang terus berjalan. Maka di dalam hadis itu kan disebutkan ada 5 hal sebelum 5 hal kan. Ah, ya. Ingat 5 hal sebelum 5 hal gitu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Waktu lapangmu sebelum waktu sempitmu. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Ini peringatan bagi kita bahwa waktu terus berjalan. Jadi kalau sudah ada momentum kebaikan, yuk bismillah. Karena boleh jadi di waktu yang akan datang kita kehilangan kesempatan baik itu. Dan kita nggak tahu ajal tadi ya. Nggak tahu. Jadi saatnya kita tidak boleh menunda beramal soleh, karena kita hidup di sini juga Betul. menjadi pemulung amal ya. Betul. Ahilman ya. Jangan nunggu nanti keburu mati. Itu. Jangan pakai tapi ya. Jangan nunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Sedap. Kalau Masya sekarang Allah. bisa ada kesempatan berbuat baik, bismillah. Mudah-mudahan Allah طلع البدر على